Ya satu ngilangin grogi juga lah. Ya kan ngilangin grogi kan gitu kan. Iya, tambah kata teman-teman ya kayaknya cocok juga tuh jadi ciri khas kamu tuh katanya kan, rambut dikuncir gitu kan. Badannya agak gede gitu kan, setara gitu kan. Dan sekarang di studio nggak sendirian karena sudah ada Ricky Bubu. Halo selamat sobat Bang. RDI ya kan. Gimana nih? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat banget. Oke, jadi sore ini kita sebenarnya bisa dibilang dadakan ya. Dadakan banget nih. Cuman tapi ya kita bikin seru aja. Seru-seruin aja. Seru-seruin aja. Apalagi sore gini kan jalanan macet segala macam kan. Bener, dengerin radio, dengerin Bang Ricky Bubu ngobrol di Radio RDI. Siap. Kita kenalan dulu sama seorang sosok Ricky Bubu yang ternyata sebelumnya adalah penyanyi, terus pebisnis. Nah sekarang ternyata ngerilis beberapa lagu dangdut nih ya. Betul. Nah, ngeramein. Rame. Tapi ngomong soal dangdut gitu kan ya. Kalau Bang Ricky Bubu sendiri, kenapa sih tertarik sama musik dangdut? Dari dulunya memang hobi nyanyi ya. Kalau saya kan tinggal di Medan nih, ya kan di Medan ini dulu masih banyak banget suka dangdut kan gitu kan. Iya. Jadi budayanya nyanyi. Nyanyi di sana. Nongkrong nyanyi gitaran. Ya lapo tua ya. Ya kan. Iya, jadi dulu itu memang sering nyanyi-nyanyi di acara-acara pesta kawinan di sana kan gitu kan, organ tunggal, dangdut full gitu kan, sering ikut festival gitu kan. Ya gitu sih awalnya, terus berangkat ke Jakarta, besar harapan pengen punya nama besar juga di sini kan. Gitu kan. Ya kan. Ya lumayan sih. Dari tahun 98 sih udah di Jakarta. 98 udah di Jakarta, tapi akhirnya fokusnya ke bisnis dulu. Dan sekarang fokus ke nyanyi. Dan merilis beberapa lagu yang sebenarnya di YouTube juga udah lumayan juga ya. Udah lumayan, ada yang nonton lah. Karena sempat kepo juga lagu Merindu ini kalau nggak salah aransemennya bareng sama Caca Andika. Iya, Kang Caca Andika, betul. Terus ada juga lagu Dangdut Mendunia yang Mendunia. Viewsnya juga kalau nggak salah udah 1 jutaan. Udah ada 1 juta. Wow, luar biasa. Lumayan. Oke, ketertarikan di musik ternyata dari awal, dari zaman di Medan sampai di sekarang, terus akhirnya serius untuk bikin lagu. Betul. Untuk merilis lagu dan akhirnya menciptakan lah ya. Nah, ketika memutuskan untuk di musik terutama dangdut ya kan, ada tuh biasanya kalau orang di musik tuh solo ataupun ngeband gitu kan ya. Emang dari dulu awalnya emang wah ini gue solo aja deh ya gitu tuh gimana? Awalnya memang dangdut, terus berangkat ke Jakarta, banyak teman-teman nongkrong akhirnya buat band juga. Sempat ngeband juga. Ngeband juga. Alhamdulillah belum sempat ngetop udah bubar. Gitu. Kan nggak mudah juga kan menyatukan 5 orang ini satu grup ini menjadi satu visi misi kan gitu, nggak mudah juga. Akhirnya bubar. Saya kembali ya bersolo karir kan gitu kan, ngepop, ya ngedangdut, ngerege gitu aja. Nyoba aja gitu kan beberapa genre mana sih kan gitu kan yang lebih baik nih kan gitu. Ternyata kembali ke dangdut juga gitu. Gitu kan. Tapi maksudnya secara vokal tuh secara basic emang dulunya dari keluarga yang musisi mungkin, atau ada lesnya, atau mungkin emang wah niat nih belajar nyanyi gitu. Dari keluarga musisi enggak. Ya ngalir apa adanya aja gitu. Jadi natural aja, suka nyanyi terus disupport sama teman-teman kan gitu kan. Ya ini memberanikan diri nyanyi kan gitu kan, sampai ke panggung-panggung besar kan gitu kan. Iya. Tapi gitu. Soal nama cukup unik loh sebenarnya nih. Ricky Bubu ini sebenarnya nama panggung berarti ya? Nama panggung. Boleh kasih tahu nggak artinya apa gitu? Bubu itu singkatan dari marga saya. Saya kan marga Butar-Butar kan. Butar-Butar. Jadi supaya lebih, kalau kita cek di Google itu kan Ricky Bubu tuh banyak banget keluar tuh. Ricky Butar-Butar banyak kan gitu kan. Gimana nih supaya kita yang diketik keluar nih kan gitu kan. Ya kita buat Ricky Bubu aja gitu supaya lebih mudah diingat orang kan gitu kan. Bener. Tapi jatuhnya ya unik sih. Bener sih. Jadi gampang-gampang nempel juga ya. Ricky Bubu. Oke. Seru nih ya, kita ngobrol sampai dengan nanti jam 4. Jadi buat sobat RDI yang penasaran, kita juga sekarang lagi live di YouTube. Oh, YouTube ya. Tinggal cari aja YouTube-nya Radio RDI, tinggal kamu search di YouTube @Radio RDI, terus kita lagi live di sana juga. Nah, sekarang kita mau dengerin dulu nih ya. Oke, boleh. Lagu pertama kita mau putar dari Bang Ricky Bubu yaitu Merindu. Nah,
Seperti apa lagunya, jangan kemana-mana, masih di Indo Banget FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Masih di Indo Banget bareng sama Tommy dan juga Bang Ricky Buku. Oke. Ricky Bubu. Iya, jangan sampai buku tulis. Tapi apakah cuma gua doang yang salah atau banyak orang yang salah sebenarnya? Iya, kemarin juga TV One salah juga. Padahal butar-butar ya. Iya, butar-butar. Harus si abang gue ini. Tapi Bang, kan tadi kita udah sempat dengar lagu Merindu ya. Iya. Dan kalau memang kita denger nih, ini lagunya klasik banget dan klasik. Duh, langsung hafal kan. Itu racunnya ada tuh lagu. Tapi maksudnya kenapa abang tuh di antara sekian banyak genre dangdut ya kan, ada juga yang sekarang dangdut modern lah, ada yang remix lah macam-macam gitu kan. Kayak iya gue cocoknya di klasik gitu kan. Kenapa Bang? Sebenarnya nggak merasa cocok di klasik, maksudnya waktu itu cuma ada lagu ini saya coba sebenarnya kayak gitu kan. Iya, saya merasa kata teman-teman kayaknya bagus juga lo di sini kan gitu kan. Ya coba aja dalamin lagi kan gitu. Iya. Ya ini baru ini sih lagu dangdut yang melo lah gitu kan. Ya, biasa kita kan ngebeat aja kan gitu kan. Yes. Karena sebelumnya juga sempat kita cek di YouTube tuh ada yang reggae, ada yang Melayu juga ya, Melayu. Yang murni pop Melayu gitu kan. Dan itu kan sebenarnya kalau kebutuhan vokal itu biasanya tinggi tuh Bang. Iya betul. Karena kan saya pikirin kalau lagu Melayu sama dangdut kan masih satu irisan ya. Masih oke lah kan gitu. Yang agak sulit memang kita di luar dari itu, kayak lagu-lagu reggae apa segala macam. Kayaknya nggak cocok vokalnya gitu kan. Lebih ke dangdut sama Melayu kayak gitu. Iya. Gitu. Tapi tadi ya sempat apa harus les dulu nggak atau buat nyari nada itu? Enggak sih, udah terbiasa. Tiada hari tanpa nyanyi kan gitu kan. Hari-harinya kan nyanyi terus kan gitu kan. Gitu. Hari-hari nyanyi dan ternyata juga hari-hari nulis lagu. Iya betul. Si lagu Merindu ini juga ternyata ditulis sendiri sama Ricky Bubu dan juga dibantu sama Ayah Caca Handika. Betul. Untuk musik beliau yang buat kan gitu kan. Oke. Untuk lagu sama syair memang saya yang buat semua kan gitu kan. Nah kalau penulisan lagu itu kan biasanya punya inilah ya, kayak ada inspirasinya gitu kan. Kalau Bang Ricky Bubu ini dari mana aja biasanya? Inspirasi dari istri sih. Wah ini pasti ada cinta yang mendalam. Iya karena kita sering pulang malam sampai jelang pagi kan gitu kan. Mungkin dalam penuh curiga dan kerinduan dia menunggu kita kan. Ya dengan air mata lah gitu. Ya kita pulang kita lihat dia nangis ya coba kita menghibur kan, kita menghibur lewat tadi kita ambil gitar nyanyi kan gitu kan. Ya ngalir aja sih lagu ini. Iya. Oh ada syair nih, ada syair gitu kan. Gitu. Tapi berarti sebenarnya kalau Bang Ricky ini kayak nyetok juga nggak sih, maksudnya kalau ada ide tiba-tiba ditulis, ada ide tiba-tiba ditulis ada. Gitu ya. Kadang ada yang startnya aja ketemu rapnya nggak dapat gitu kan. Nanti nongkrong sama temen nggak taunya rapnya dapat dari dia kan gitu kan. Gitu. Iya. Sampai sekarang nih maksudnya dari awal nyanyi ya, maksudnya kira-kira udah berapa lagu sih sebenarnya? Yang udah ada sih sekitar 30 ada lah. 30 lagu. Yang udah syuting nih udah ada video klipnya udah rilis gitu. Yang belum keluar ini ada 7 loh, 7 lagu. Oke, berarti memang sebenarnya dari segi musik tuh cukup produktif ya. Iya. Oke. Karena kita kan punya di rumah itu ada studio kecil lah buat kita gitu kan, teman-teman nongkrong nanti ada ide ya langsung digarap sendiri kan gitu kan. Kita kan ada teman-teman tim di rumah itu yang main gitar. Lengkap lah di situ kan. Ya kita ulik nih lagu yuk gitu kan. Wah. Kebetulan arrangernya kan ada di depan tuh. Bang siapa namanya? Elias. Bang Elias. Nah, ini punya grup namanya Arudam Band. Ini sering main di Mabes TNI ini. Wah, aduh bahaya. Pokoknya linknya jenderal semua nih. Siap dan ya. Lapor dan ya. Iya. Gitu. Jadi beliau ini salah satu yang sering aktif buat musik di studio kita kan. Jadi Bang Ricky Bubu ini secara tidak langsung tuh kayak mungkin bangun komunitas kecil lah ya sama teman-teman untuk produksi gitu kan ya. Karena memang kalau kita lihat sekarang nih dangdut itu kan banyak, udah punya segmennya masing-masing. Kalau misalnya yang anak-anak zaman sekarang ada hibdut lah, terus yang modern, dangdut modern dan lain-lain. Nah, untuk menghidupkan klasik ini kan sebenarnya juga tantangan ya, karena kan tadi banyak banget di tengah itu ya ramenya yang lain-lain gitu kan. Itu kalau Bang Ricky sendiri ngerasa ini ya tantangan tapi emang karena gue suka atau gimana?
Iya, kebetulan kan saya kan kena Kang Caca Handi kan, saya anggap itu udah jauh lebih senior dari saya. Betul. Saya minta pandangan juga ke beliau kan gitu. Kang, ini cocoknya kayaknya dibuat koplo nih, saya bilang gitu kan. Iya, iya. Oh enggak lah, kita ini aja, ini kayaknya musiknya dangdut full aja, udah dangdut murni katanya gitu Iya, kan. iya. Ah ya sudah, saya ngikut aja. Ini bagus lagu kamu ini ya kan. Nah, kita kan harus dengar juga. Beliau Betul. bagaimanapun beliau kan sudah senior jauh di atas kita kan gitu. Oke, berarti seorang Caca Handika juga maksudnya sebagai arranger yang nyiptain musiknya gitu kan, juga akhirnya kayak ya udah kita support nih. Kita bikin lagu yang utuh secara si dangdut klasik gitu ya. Iya. Oh. Gitu. Oke. Sampai ke proses video klip kan memang Caca Handika yang konsep semua. kan Iya. gitu. Jadi penggarapan musik sampai video klip beliau lah sudah itu. Kan gitu. Nah, oke. Nah, kita tinggal siapin badan aja sama-sama gitu kan. Siap syuting, siap iya, masuk gitu. YouTube ya. Nah, makanya saya bilang untuk garapan beliau ini, Elias ini kemarin dangdut mendunia itu memang agak beda dia. Ada nuansa salsa, musik inilah. Agak gitu. ngebeat sih Iya, ya kalau si ngebeat, dangdut gitu. mendunia nanti Nah, kita. karena mungkin kan beliau masih muda gitu. Jadi daya ininya masih gitu. Oke, tadi ngomong-ngomong soal Merindu itu kan ternyata juga udah ada video klipnya. Udah. Maksudnya secara konsep tuh dari Caca Handika gitu kan. Kalau Betul. dari Bang Riki sendiri, video klip menurut Bang Riki penting gak sih? Terus akhirnya visualisasi lagunya tuh kayak gimana gitu kalau yang di Merindu ini? Ya penting sih. Sambil orang kan mendengarkan nih, ada tontonan juga kan Iya. gitu kan. Ya video klip penting lah bagi saya itu. Iya. Video klip itu penting. Nah akhirnya di Merindu ini karena menurut Bang Riki penting ya, itu akhirnya visualisasinya kayak gimana? Maksudnya emang ada, biasanya kan kalau lagu dangdut tuh ada ceweknya lagi gelisah, Iya, betul. abang nyamperin, Iya. abang main gitar. Ya seperti itu kan video klipnya kan. Iya. Jadi ceweknya agak galau gitu kan gitu. Ya cuma kan kita nggak bebas berekspresi karena ceweknya udah punya suami di situ. Ya kan? Itu kendalanya di situ justru. Ya kan? Ada suaminya nungguin, kita mau pegang tangannya gimana kan gitu kan. Ya kan? Itu Abang justru juga udah punya istri. iya justru kalau kita udah pamit dulu sama istri. Iya. Izin Tapi ya, saya bilang sama istri izin ya megangin istri orang nih sebenarnya. Iya benar. Tapi emang gitu Bang, yang namanya video klip kan kalau emang ada improvisasi biasanya jadi lebih menarik. Iya, gitu betul. kan ya. Ada apa namanya unsur-unsur yang orang akhirnya jadi seneng buat nonton sambil dengerin. Nah ternyata di situ juga udah mulai tuh banyak kolom-kolom komentar yang bilang wah support nih lagu ini gitu kan ya. Sejauh ini support apa atau respon apa yang menurut Abang Riki Bubu ini, wah gue seneng nih dapat respon dari pendengar kayak gini. Ya respon mereka kan ya itu maksudnya terus berkarya terus kan. Semoga lebih baik lagi dari Betul. lagu-lagu ini kan begitu. Iya. Ya banyak sih kalau sila komen-komen seperti itu Iya. kan. Gitu. Ya, jadi dari komen-komen itu juga kayak ngebangun lah ya. Iya bangun. Nah, akhirnya juga ya gue harus konsisten juga gitu kan betul. ya. Dan banyak juga suara mengatakan kayaknya kamu konsisten di dangdut aja. Dengan style kamu seperti ini kan gitu. Iya, kan. iya. Yang unik seperti ini, Oke. yang agak botak dikit gitu. Botak tapi gondrong ini. Iya kan, makanya biasanya kalau yang gondrong-gondrong itu biasanya kan rock larinya, Iya, kamu iya. larinya ke koplo nih. Iya kan, ya agak melawan arah ya nggak apa-apa juga lah, saya Iya, ikutin aja kan gitu kan. Tiba saatnya nanti seperti apa kan gitu. Iya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi nih seputar style karena menurut gue juga seru. Iya, Karena kan betul. Unik juga nih kemana-mana pakai kacamata hitam. Mm. Nah, kita Iya. bakal tanya juga kenapa alasannya. Nah, betul. jangan kemana-mana. Masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Riki Bubu. Tommy dan juga Bang Riki Bubu. Dan baru aja kamu denger lagu Dangdut Mendunia. Yang ternyata lagu ini salah satu ciptaan Bang Riki Bubu yang mengajak kita buat bangga sama. Iya, musik dangdut, lagu dangdut gitu. Iya. Iya, ya harus Kenapa kita. Bang alasannya Bang? Iya, ini salah satu aset, ya kan? Ya kita harus jaga, jangan sampai nanti lagu ini diklaim sama negara-negara lain, musik dangdut ini kan Iya begitu juga, kan? betul, Nah, betul. justru kita terinspirasi, ya coba deh kita bikin lagu ini gitu kan, untuk para musisi juga kan supaya Tetap bangga. Bangga kan, ya, gitu. Benar. Karena memang ya balik lagi kalau misalnya ngomongin dangdut itu kayak akarnya Indonesia gitu Benar, kan ya. benar. Kalau ngomongin misal konser gitu, pilkada misalnya, yang rame ya yang dangdut. Iya, benar itu yang enak dinyanyiin panggung kan, Iya. yang ngajak orang goyang kan. Iya betul. Iya.
Tapi kalau ngomong-ngomong tadi kan kita mau cerita juga seputar gaya kayak. Seputar gaya nih. Kalau dari Bang Ricky sendiri tuh gaya sehari-hari, gaya manggung itu dibedain gak sih sebenarnya? Enggak sih. Begini aja udah kaosan, levis ya kan. Nah, tapi ada yang unik ya teman-teman ya. Apa namanya Bang Ricky Bubu ini pakai kacamata. Kacamata. Nah, ini faktornya apa nih? Kira-kira apakah emang silau ya? Ya satu ngilangin grogi juga lah. Ya kan ngilangin grogi kan gitu kan. Iya, tambah kata teman-teman ya kayaknya cocok juga tuh jadi ciri khas kamu tuh katanya kan, rambut dikuncir gitu kan. Badannya agak gede gitu kan, setarak gitu kan. Gitu. Ya jadi ciri khas kamu nantinya gitu. Ya udah saya pertahankan aja udah. Iya. Sebenarnya awal gondrong ini nggak sengaja waktu itu pas Covid. Oh iya. Nah pas Covid orang tukang potong rambut pada nggak mau pada tutup. Ya udahlah saya pikir gondrongin aja lah terus. Lanjut sampai sekarang ya. Iya. Gitu. Saya pengen gondrong susah sih. Iya. Nggak tahu kayak nggak betah gitu loh Bang. Iya memang kalau nggak ini. Tapi abang betah-betah aja ya. Ya sebenarnya nggak, dulu pas zaman Covid itu nggak betah juga, berapa kali tutup lagi nih pangkas rambut, tutup lagi gitu kan. Gitu kan. Ya terbiasa jadinya gitu. Oke. Jadi karakter lah ya. Jadi karakter. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya orang lihat di sosial media di mana udah inget ini Ricky Bubu. Jadi gampang diingat lah gitu. Itu yang penting sebenarnya kan. Iya. Lagu juga gampang diikutin orang gitu kan. Begitu kita dengerin lagu itu nempel di ingatan ya kan gitu kan. Ya kayak tadi Mas kan gitu kan langsung ngikutin sedikit nada lagu saya. Iya, nadanya. Gitu. Oke. Jadi produktif juga tadi mulai dari lagu yang melankolis seperti Merindu, terus akhirnya lagu yang bikin kita semangat seperti Dangdut Mendunia gitu kan ya. Nah di 2026 ini seorang Ricky Bubu apakah juga udah nge-planning gitu kayak ada beberapa lagu yang pengen gue produksi, emang nanti pengen gue promo ini bener-bener yang emang serius biar orang makin kenal gitu, ada nggak? Apa udah kayak 2026 udah ada plannya gitu? Sudah, sebenarnya lagu itu kan udah saya bilang udah ada 7 laguan, udah selesai video klip gitu kan. Cuma saya pikir satu-satu aja dulu. Ya mungkin berapa bulan kemudian nanti udah ada yang keluar. Gitu. Yang diluncurkan mungkin di RDI lagi lah. Gitu. Mudah-mudahan. Kayaknya ini ya cocok nih tempatnya nih. Adem. Dingin. Pakai jaket mulu saya. Iya makanya. Kalau sebulan ngantor masuk angin saya kadang. Nah, siapin tolak angin dong. Gitu. Ya udah disiapin. Plannya memang untuk 2026 ini sih lebih paling ngeluarin satu lagu, lebih fokus ke cari job aja. Oh oke. Cari job. Tapi kan tadi juga sempat disinggung bahwa seorang Ricky Bubu ini ada juga punya bisnis lah ya, punya kesibukan lain lah selain musik gitu. Karena itu cara mengaturnya gimana, Bang Ricky? Kalau perusahaan kan memang udah ada yang kelola. Betulan kan adik juga saya tunjuk untuk ya udah kamu tanganin aja. Ya kita ya paling kesibukannya sekarang ini gini aja nih, keliling-keliling radio gitu aja gitu kan. Kalau usaha udah ada yang jalanin gitu. Kita tinggal terima laporan per bulan aja. Wah, gitu kan. udah enak ini. Iya. Ada nggak untungnya tuh? Harus iya kan? Harus diawasin terus. Harus diawasin gitu. KPK juga kita laporin jangan sampai yang korupsi itu. Oke. Lagu-lagu dangdut kan banyak Bang tema-temanya ya. Tadi kan ada tema cinta, ada yang tema semangat gitu kan. Kalau seorang Ricky Bubu ini juga ketika nulis eksplorasinya banyak di tema apa sebenarnya Bang? Iya yang laku dijual kan tema cinta. Ya pasti kita banyak nguping sama teman-teman lah. Dia lagi galau atau enggak gitu kan. Jadi kalau galau kita tulis aja kisah dia kan gitu kan. Iya, banyak itu. Kalau tema lain agak sulit memang. Oh iya. Lebih gampang itu tema patah hati yang gitu kan. Perselingkuhan itu kan lagi cepat lagi gitu, musim gitu kan. Soalnya banyak sekarang ya. Iya itu. Waduh. Itu yang lagi tren sekarang kan. Apalagi Bang ini artis perceraian banyak bikin lagu Bang. Nah itu makanya mudah-mudahan kita nggak sampai lah. Tapi kalau bikinin lagu boleh juga kali ya. Bisa, ada juga. Udah kita karena banyak sekeliling kita yang udah bercerai faktor X gitu kan. Iya. Jadi memang mengcapture ya. Jadi memotret nih kehidupan kita sekarang gimana
seorang Ricky Bubu akhirnya nulis lah ya. Iya betul. Dan terutama memang kebanyakan seputar cinta, patah hati. Itu kan memang umum ya, orang ngerasain itu kan gitu kan. Walaupun rumah tangga yang kangen sama pasangannya kan gitu kan, yang patah hati ya kita tulis aja gitu kan. Mudah-mudahan tadi lagu Merindu itu mewakili yang pada kangen sama pasangannya kan. Iya iya, apalagi kalau misalnya pasangannya kerja itu apa namanya? LDR pulang-pulang. Iya, Bang Toib kali. Bang Toib. Gak pulang-pulang. Udah setelin lagu Merindu aja, nangis aja. Enggak usah malu-malu kan. Gitu. Iya. Iya benar ya, karena kangen tuh banyak ekspresinya. Seharusnya dengan mendengarkan lagu tadi ya. Okay. Kalau teman saya kalau kangen itu, Pak Mas Elias itu kalau kangen dia 3 bungkus rokok. Waduh. Ekspresi dia tentang rindu itu. Ngepul Bang. Itu. Iya. Ada yang itu Bang, kayak misalnya di mobil pas lagi hujan meratapi. Iya. Langsung buka channel Ricky Bubu aja. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ada niat bikin apa label musik itu nggak sih? Atau apa udah ada sebenarnya? Udah, Orange Music Studio. Oke, Orange Music Studio. Studio itu ya itulah label kita sementara ini kan, gitu kan. Disitulah kita tempat produksi kita. Kenapa namanya Orange nih? Jeruk nih? Ya itu produser saya yang buat. Saya kan ngikut aja. Sampai sekarang juga belum sempat saya tanya ke Orange sebenarnya. Belum pernah. Gak berani saya nanya. Takutnya honor saya dikurangin. Gitu. Iya, Orange tuh merek ampli sebenarnya. Ampli ya? Ada ampli apa kayak ampli gitar gitu Bang. Mudah-mudahan kita nggak kena. Nggak kena klaim kan gitu. Tapi mau gampang Bang, masalah brand Bang. Oke, tadi ngomongin lagu udah, ngomongin tema lagu juga udah, terus genre juga udah macam-macam gitu kan. Nah, pekerjaan juga udahlah udah otomatis gitu kan. Tapi yang namanya penyanyi, yang namanya musisi itu kadang-kadang suka buntu Bang. Kalau lagi pengen bikin lagu tiba-tiba buntu, tiba-tiba ini. Nah, kalau seorang Ricky Bubu ini kalau lagi buntu healingnya apa Bang? Paling lari ke Sentul. Oh, ke Sentul. Nah, di Sentul nanti kan ada hijau kelihatan situ kan, pegunungan. Nyari hijau-hijau. Iya, paling gelar tikar situ. Main gitar udah, ajak teman ngopi di situ kan. Nah, gitu aja kita. Di sana. Satu tim aja yuk. Nongkrong sana nanti pulang sore gitu kan. Healingnya di situ ya. Iya. Habis kegiatan enggak ada kan. Pengangguran kan. Pengacara nih. Iya, kan? Pengangguran banyak acara. Iya. Pokoknya sekarang lagi fokus nganggur kita. Ada ya. Orang mau nyari kerja. Fokus nganggur ya kan. Aduh. Iya. Jadi memang apa namanya? Produktivitas soal bisnis udah tadi otomatis lah ya. Udah otomatis, tinggal fokus bikin lagu, inspirasi cari di mana aja, betul, di Sentul gitar-gitaran juga. Semakin banyak kita nongkrong semakin banyak inspirasinya gitu. Nongkrong banget nih ya Bang. Makanya istri saya suka nanya, "Enggak nongkrong hari ini?" Malah ditanya. Ngapain di rumah? Iya. Kalau kita di rumah malah tumben di rumah. Gitu. Oh iya. Sobat RRI lupa. Tadi katanya mau bagi-bagi pulsa. Oh iya. Boleh. Nanti gini aja. Gimana mau? Yang gampang-gampang aja kasih pertanyaan ke bener, Sobat RRI ya kan. Oke. Ntar kita cek dulu nomor WhatsApp-nya yang mana sih, Steph? Ntar kita jadi buat Sobat RRI yang mau ikutan dapat pulsa masing-masing 50.000 buat 2 orang. Itu silakan simak pertanyaannya sekarang ya. Pertanyaan sekarang, kamu tinggal WhatsApp aja di nomor 0815 1468 9995. Sekali lagi 0815 1468 9995. Nah, pertanyaannya nih, di lagu Merindu, seorang Ricky Bubu itu mengerjakan dengan siapa? Itu gampang banget tuh, dari tadi udah kita bahas ya. Tinggal dijawab aja di WhatsApp. Ya, nanti tinggal WhatsApp aja. Formatnya tinggal ketik nama kamu sama jawabannya. Cuma satu pertanyaan. Iya, satu aja. Atau mau lagi? Iya, berarti 2 nanti pemenangnya. Iya, 2 orang yang benar bisa dapat pulsa masing-masing. Iya, satu lagi siapa arranger lagu dangdut mendunia. Oke. Arrangernya ya kan. Susah nih. Tinggal buka YouTube aja ya kan.
udah kita bahas tadi orang Iya kan, ini udah ada di depan kita ini dia. Kalau misalnya Ya yang tadi dengerin pasti tahu nih ya. Gitu. Oke, jadi buat Sobat Dari ditunggu sampai dengan nanti jam 4 sore, tinggal jawab aja. Di lagu Merindu itu sama siapa ngerjainnya? Iya. Kalau di lagu Dangdut Mendunia itu juga sama siapa? Si arrangernya ya. Betul. Tadi udah kita bahas. Jadi buat kamu yang sekarang lagi megang handphone, kirimin WhatsApp di nomor 081514689995. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal cari buat kamu yang beruntung dapat masing-masing Rp50.000. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget sampai dengan jam 4 sore. Radio RD tempat kamu eksis masih di Indo Banget bareng sama Tommy dan juga Bang Ricky Bubu. Oke, masih seru nih kayaknya. Masih seru karena dari tadi kita ngobrolin seputar lagu, Betul. seputar musik, seputar apa aja lah ya. Karena yang namanya seorang penyanyi itu pasti punya sisi unik juga. Benar. Sisi yang menarik. Dan kita jadi ingat juga mau bagi-bagi hadiah buat Sobat RDI. Ada pulsa masing-masing 50.000 yang bakal dibagi sama Bang Ricky. Tinggal jawab aja pertanyaannya. Lagu Merindu itu dikerjain sama siapa? Betul. Sama lagu Dangdut Mendunia itu arrangernya siapa? Nah itu benar jawabannya tuh. Udah jawab. Tinggal jawab aja di nomor WhatsApp kita. Aduh, saya agak-agak nggak hafal nih ya sebentar. Di mana sih? Di setting iya. Nah, nomor WhatsApp-nya adalah 0815 1468 9995. Sekali lagi 0815 1468 9998. Apa namanya? Bocorannya adalah kalau yang pertama tuh sama depannya tuh biasanya dipanggilnya ayah. Iya. Ayah ya kan? yang lagu Dangdut Mendunia itu sama depannya iya. Iya. Semoga menyimak ya. Langsung buka aja YouTube-nya gitu kan. Langsung dicek YouTube ya. Tapi Bang, kalau Bang Ricky Bubu ini kan tadi sekarang pengennya fokus di nyanyi lah ya. Betul. Fokus di musik gitu kan ya. Iya. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin musik, tadi persaingan juga untuk lumayan gitu kan. Lumayan. Terus harus juga punya sisi unik gitu kan ya. Nah, gimana caranya seorang Ricky Bubu tuh kayak ya mempertahankan lah biar ini unik, terus mungkin nanti off airnya mungkin akan ada gimmick atau mungkin ada sesuatu yang beda gitu. Ya mempertahankan paling ya kita tetap berkarya yang lebih baik lagi kan gitu kan. Ya kita harus terima masukan dari teman-teman seperti apa nanti ini stylenya juga apa yang harus ditambahin lagi, harus pakai konde apa kan gitu kan. Ya kan ya pasti kualitas lagu juga kan harus kan gitu kan. Karena ya, perpaduan musik juga mungkin sekarang dangdut apa nih harus ada sentuhan reggae kah sedikit. Iya. Nah, kan gitu campur apalagi nih kan gitu. Ya itu yang harus kita pikirkan memang tim ini supaya tetap bukan eksis lebih baik lah. Sekarang kalau kita bilang eksis gini kan belum populer juga. Ya paling nggak kita lebih dikenal orang lagi, lebih banyak lagi kan gitu kan. Tapi ngomong soal tadi gaya ya kan memang oke pakai kacamata unik gitu kan. Ini kacamata cuma satu apa ganti-ganti sebenarnya? Ya banyak. Ada beberapa kacamata. Banyak. Ya kan? Banyak koleksi. Ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang segitiga. Gitu ya. Harus ini. Kita kan sekarang kan udah banyak kan identik sama perempuan tuh, cewek gitu kan. Ya kita agak repot nih bersaing sama cewek-cewek ini. Kita harus apa masa kita kayak perempuan sih? Iya, enggak juga kan. Kita memang harus unik lah. Ada gitu. karakternya. Harus unik gitu kan. Betul. Tapi memang gini Bang, maksudnya kalau penyanyi cowok itu intinya harus berkarakter sih. Betul. Iya bener. Tapi ya kalau memang suaranya oke, lagunya oke, biasanya ya hajar aja. Orang dengerin seru-seru aja. Ya mudah-mudahan nih dari Radio RD ini ya di luar sana semakin banyak ya mudah-mudahan dapat pendengar baru juga lah ya. Pendengar baru kan itu siapa sih Ricky Bubu cek nih kan gitu kan. Harapan saya lagu ini bisa mendongkrak lah, gitu kan. Bisa meramaikan belantika musik. Benar. Nah, biar ramai juga biasanya tuh sekarang kita lagi ngomongin musik sama lagu tuh kayak biar viral gitu kan. Nah, kalau seorang Ricky Bubu ini juga kayak main sosmed gak sih biar ya setidaknya berkonten lah gitu. Ada, cuma kan kena nggak terlalu aktif ya. Nggak terlalu aktif. Ini lagi bentuk tim juga, tim yang bagian medsosnya. Kamu ngurusin medsos saja gitu kan. Iya. Kamu gajinya dolar apa kan? Gitu kan.
gitu. Jadi lagi-lagi ada seperti itu arahnya gitu kan. Oke. Ya sebenarnya sempat agak vakum memang, agak vakum. Saya ketemu dengan manajer ini Mami Ocha ini. Ini kan sebenarnya mereka pun beliau ini pun udah sempat mau pensiun. Tapi begitu kenal dengan saya ada semangat lagi gitu kan. Udah ayolah, mudah-mudahan kamu ada lebih baik lagi gitu. Ya kita semangat semua nih. Kita jadi ini intinya semangat berjamaah ini. Gitu kan harus kita. Iya. Ya kan teman-teman juga kan jadi semangat. Yang tadinya bikin musiknya agak loyo, udah semangat lah. Kayaknya udah kelihatan nih kan gitu kan. Bener. Nah, hilalnya udah kelihatan nih gitu. Mau puasa. Mulai. Tapi puasa kira-kira mau ini nggak rilis lagu religi nggak? Udah ada. Oh ada juga. Udah ada. Judul lagunya nggak bisa pulang kampung. Gak bisa pulang iya. kampung. Iya bener juga itu ya. kan nggak bisa pulang kampung. Relate loh, ini relate banget sih. Iya, itu nyata, itu lagi sebenarnya sudah ada lagu itu di YouTube udah ada. Oh ini tinggal dicari aja ya. Cuma kita nggak pernah promo aja kan gitu kan. Sebenarnya lagu itu udah, tapi ngeband kalau itu. Ngeband musiknya. Judulnya nggak bisa pulang kampung, cerita tentang merantau bertahun-tahun. Sebelah rumah dilihat kontrakan udah kosong, pulang kampung dia nggak bisa pulang. Aduh sedih. Ya kan? Itu sedih. Itu kan fenomena yang sering dirasakan. Iya benar ya juga. Kan? Saya juga pulang 2 tahun sekali bang. Nah itu kan bukan nggak punya duit. Harus bagi-bagi soalnya. Padatnya kerjaan kan gitu kan. Bagi-bagi bang. Jadi kan iya. keluarga ada yang di Solo, ada yang di Sukabumi. Oh iya betul. Jadi tahun ini di Sukabumi, tahun ini di Solo. Bisa gitu. Ini kalau ini kan pengalamannya sendiri. 5 tahun nggak bisa pulang ke Medan kan. Oh. Jadilah lagu ya. Jadilah lagu kan gitu. Aduh. Oke. Ditungguin buat kamu yang pengen dapat uang pulsa, tinggal WhatsApp aja karena kita masih ada 1 lagu lagi. Habis 1 lagu kita mau cari pemenangnya ya. Jadi gampang aja, tinggal jawab siapakah yang membantu mengaransemen lagu Merindu dan juga lagu Dangdut Mendunia. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget. Radio RD tempat kamu eksis, masih di Indo Banget dan di sesi terakhir ya. Indo Banget ngobrol sama Bang Ricky Bubu. Iya masih di gelombang yang sama. Asik. Jadi penyiar nih lama-lama nih. Lama-lama jadi penyiar. Iya penyiar nih bisa ini nih dapat honor nih. Oke. Di sesi terakhir ini kita mau mungkin lebih ke review lagi lah ya obrolan kita bahwa memang seorang Ricky Bubu ini mengawali karir datang ke Jakarta dari tahun 98, sempat bisnis juga. Dan sekarang fokus bikin-bikin lagu dangdut gitu kan ya. Tadi ada lagu Merindu, lagu Dangdut Mendunia, dan mungkin dari lagu-lagu itu apa sih harapan terbesar seorang Ricky Bubu di dunia musik dangdut gitu, terutama di Indonesia? Harapannya sih ya viral lah. Lagu ini bisa booming, bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia lah. Iya. Itulah kesuksesan tertinggi bagi seorang musisi, seniman. Nyampe gitu. lah ya. Nyampe. Lagunya nyampe ke telinga pendengar. Iya betul. Dan harus banyak jobnya juga. Biar dari situ. Ya, kan? Ketika emang udah lagunya nyampe, didengar banyak orang, jobnya makin banyak biasanya. Insyaallah. Amin mudah-mudahan. Nah terus media sosial apa bang kalau misalnya teman-teman atau sobat RD pengen follow, pengen ngecek kegiatan abang, dan juga pengen lihat di YouTube gitu? Ya diketik Ricky Bubu aja keluar di IG, yes, di TikTok, YouTube, tinggal cari aja ya. Iya ada semua. Ricky Bubu. Nah, Ricky butar-butar. Butar-butar. Oh iya Ricky-nya RIKI ya. RIKI ya. RIKI ya. Oke, RIKI BU tinggal dicari aja. Betul. Lagunya Merindu, Sobat RDI ya, itu aja. Macem-macem lah ya. Dan kita sekarang mau pilih nih ya. Ada 2 orang yang beruntung bakal dapetin pulsa masing-masing 50.000. Kita cek di WhatsApp. Yang pertama selamat buat Mamo. Mamo nomornya di belakangnya 7315. Merindu Caca Handika, Mendunia Dangdut Mendunia Elias ya. Oh mantap. Betul jawabannya ya. Terus 100% bener. Satu lagi tapi kurang bener, tapi kita pilih aja kali ya buat hadiah hiburan bang. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Untuk meramaikan. Ada Mbak Yuli Kubri di nomornya di belakangnya 4580. Yang pertama Ayah Caca Handika, yang kedua adalah Edo. Mungkin ada sama-sama kali ya. Berarti ini harus ganti nama Edo. Elias Edo. Tapi sekali lagi selamat buat Mbak Yuli sama Mas Mamo, nanti bakal dikontak langsung, dikirimin langsung aja pulsanya. Jadi buat kamu terima kasih udah menyimak obrolan kita, udah dengerin,
dari jam 3 sekarang sampai jam 4 sore. Selamat beraktivitas, selamat lanjut aja untuk yang mau santai, mau lanjut kerja atau mungkin mau pulang ya perjalanan, hati-hati di jalan. Buat Bang Ricky Bubu mungkin ada yang pengen disampaikan lagi ke pendengar nih terakhir. Buat sobat RDI yang saat ini lagi mungkin ada di perjalanan atau lagi nyantai di rumah, iya jangan lupa request terus lah lagu Merindu Dangdut Mendunia di Radio Dangdut Indonesia ya. Ya di RDI ya. RDI. Oke, gitu siap. aja sih. Oke. Thank you buat Bang Ricky Bubu, semoga Thank you, sukses, thank you. semoga lagunya juga semakin mendunia ya. Maksudnya mendunia akhirat ya. Dunia. Iya. akhirat. Terima kasih buat kalian semua yang ada di sini nih. Yes. Ya kan, sukses buat kita semua ya. Amin amin. Buat yang penasaran sama obrolan kita nanti juga bisa dicek di YouTube-nya RDI, nanti bakal Oh, ada. Bisa ada ya? ditonton ulang. Oh iya nanti. Iya. Nanti saya jiwain dulu dengan perasaan. Oke. Semoga lagunya makin viral, makin naik juga di Amin, mana-mana amin. ya. Thank you buat semuanya. Habis ini jam 5 bakal ada Kong Jaing di program Ngaso. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf kalau misalnya salah kata Bang ya. Sip. Saya selalu buat Sama-sama. semuanya. Tommy Hernawan dan juga Ricky Bubu harus pamit. Oh iya Bang, nyanyi dong. Oh, Dikit aja oh rapnya gitu. gitu Bang. Di manakah kau berada, duhai sang pujaan jiwa. Gitu aja cukup lah ya kan. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.